Ada cewek dan tuh senyum ngeliat begini. Aduh, astagfirullahaladzim gitu kan. Kita kan Allah pas rokok dia begini ngelongok. Dia kan duduk tempat duduk gitu gini. Gila ya. Ya Allah. Kita mau kan tapi kan rakaat ketiga untuk langsung dong Maghrib ya. maghrib langsung dong itidal Allahu Akbar gitu kan. Langsung deh sujud Allahu Akbar. Sujud kita duduk di atas duduk sujud dia masih begini. Masih sujud astagfirullah. Aduh ya Allah. Itu ya benar-benar karena senyum. Karena enggak, bukannya nakutin gitu enggak. Senyum gitu. Dan rambutnya kan gitu ya namanya cewek lagi ngelongok gitu rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gudang Rumah Eyang. Ya, kita di sini sebagai teman yang butuh hiburan, terutama buat teman-teman yang suka atau hobi dengerin cerita-cerita horor, cerita-cerita serem. Ya, kita ini bukan mencari yang fakta, ya enggak juga gitu. Kita sharing pengalaman. Ya, mungkin kan lingkungan, suasana bisa berubah, ya, tapi mungkin ada memori-memori yang tersimpan. Nah, yang kita gali dari kita berdua dan teman-teman kita nanti di banyak itu memori tentang yang serem. Nah, yang horor-horor, yang creepy-creepy, yang bisa membuat bulu kita merinding lah ya. Ya. Disco gitu. Yang tidak nyaman gitu kan. Nah, kalau lo sendiri sebenarnya banyak kayaknya ya. Ya, alhamdulillah sebenarnya ya dibilang alhamdulillah enggak ya gimana kan? Masa alhamdulillah ya? Ya karena banyak juga yang serem gitu. Bahkan sampai sekarang pun misteri itu masih belum terungkap. Jadi kenapa kok kayak gitu gitu? Dan di situ kenapa banyak gangguan? Ya salah satunya contohnya gitu ya. Jangan diceritain dulu. Kita potong, tetap saksikan di channel Gudang Rumah Eyang. Balik lagi di channel Gudang Rumah Eyang. Di sini kita akan berbagi sharing-sharing pengalaman serem dan horor. Nah, kali ini dari teman gue nih, teman kecil, kita sama-sama bikin channel ini sebagai teman hiburan ya. Kesempatan kita untuk berbagi sharing informasi yang serem-serem dan horor-horor dari semenjak kita kecil lah ya. Sering kita hobi banget berbagi cerita horor gitu ya. Oke, kita langsung aja ya, kita dengar pengalaman dari Dan. Silakan Dan, ceritanya yang mana nih? Sebenarnya gini kan, ada beberapa cerita yang boleh dibilang ini ya lumayan creepy juga, karena aneh tinggal di rumah yang dulu itu yang dulu adik kecil kan sekarang udah pindah nih udah pindah rumahnya kan. Nah dulu itu sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang aneh, bahkan juga dibilang yang menyeramkan, karena memang pada saat itu ada waktu kecil kejadiannya sampai beranjak dewasa lah masih ada kejadian itu. Nah jadi awalnya kan aneh tuh tinggal di Blok D ya, di komplek. Dulu pada saat itu ya Bekasi ya. Ada satu inilah ya di Blok D itu, ada tuh di Bekasi itu di Pekayan lah gitu tepatnya. Jadi dulu tuh waktu pindah itu awalnya tuh belum banyak orang. Jadi belum banyak tahun orang. Berapa ya? 87 kalau nggak salah. Pas pindah itu udah kesini 89. Jadi masih keadaannya masih banyak sawah, masih banyak kebun, dan di sini tuh di komplek itu masih banyak kebun. Nah, Gudang Rumah Eyang itu nggak jauh dari rumahnya Danu nih, karena gue ini rumah Eyang atau nyokap gue di sini sebagai gudang. Background kita ini benar-benar gudang, jadi rumahnya tuh nggak jauh, cuman beda
sekitar 4 rumah lah. Iya, berapa meter lah Berapa dari meter sini. ya. Nah, beda gang aja ya. Iya. Jalan. Dan itu memang rumahan itu kebetulan di depan jalan itu ke sana itu kan kalau komplek biasanya baris ya. Iya. Jadi ada blok 1, blok 2 Iya. dan itu berhadap-hadapan. Dan rumah aneh itu kebetulan depannya itu langsung jalan, terus dulu tuh kebun. Kebun ya, betul. Kebun itu lumayan banyak pohon-pohon tinggi-tinggi dan sekitarnya ada 100 meter itu di sebelah kanan itu sawah dulu ya. Dulu pada saat itu sawah, banyak sawah itu. Nah, lumayan lah pada saat itu kan waktu kecil ya, kita biasa waktu kecil main di kebun karena memang banyak kebun tuh dan itu adem kan, jadi enak kita main perang-perangan waktu kita kecil tuh biasa lah, main petak umpet yang sebagainya. Dan waktu itu agak sebenarnya agak siang sebenarnya, siang tapi juga nggak terlalu siang, mungkin jam 10-an kayaknya, jam 10-an ya. Pada saat itu kita main di satu kebun itu pas depan rumah tapi agak kesana sedikit, sebenarnya dekat rumah ente juga nih. Nah, sebelah rumah malah ya jatuhnya ya. Iya, sebelah rumah dulunya ya. Karena sekarang udah banyak perumahan ya. Berubah. Dulu emang kebun ya, masih kebun. Dulu kebun. Ada pohon macam-macam dari mulai nangka dan segala macam ya. Nah, ada pohon nangka, jadi ada pohon pisang, pohon paya, rambutan, kelapa, macam-macam deh pokoknya, macam-macam banget. Itu kayak rumah Ipin ya. Ipin atau dalang gitu. Oh iya, Ipin ya. Nah, kayak gitulah. Pada saat itu kita ada sendiri main tuh kan. Awalnya waktu hari sebelumnya tuh nggak ada tuh namanya pohon aneh gitu, kelihatannya kok aneh pohon itu, pas diperhatiin kok aneh, dulu kan lurus aja. Itu pohon, kebetulan pohon pepaya. Pohon pepaya itu pas diliatin kok dia melengkung dan itu dua melengkung, jadi seperti gini nih. Nah, harusnya kan pohon pepaya itu kan bisa pun dipelunggungin pasti dia patah kan, karena dia kan nggak kokoh seperti pohon-pohon yang lain. Dia bisa dibelokin atau gimana kan, dia melengkung. Dan itu ada dua pohon. Kita main ke situ, kenapa ya pohonnya ini buat kuda-kudaan gitu. Pas ini pada naik kan, pada manjat. Kok pas diperhatiin, kok ada yang janggal gitu waktu dilihat. Ini apa ya kan, kita kan polos gitu, masih kecil banget ya. Ini apa ya? Kok ada ceplakan kakinya? Gitu, di situ ada ceplakan kakinya dan itu runut. Jadi seperti kayak misalnya semen belum kering, terus ente jalan tuh. Nah, itu ada kanan kiri dan itu naik. Jadi pas dia melengkung gitu, jadi kanan kiri. Nah, itu yang bikin melengkung. Pas saat itu kita ini kenapa ya? Ada dua. Dan melengkung begitu, set ada dua. Terus tanya, nah kebetulan ada yang berkebun di situ, berkebun di situ lah ya. Orang tua kita aja ya, orang tua dulu ya. Dan lihat pas ini apa ya, ini kita main di situ karena asik aneh gitu kan. Sini mama bapak tuh tong jangan ke situ kan, kalau bocah orang Bekasi mau gitu tong gitu, jangan ke situ katanya. Kenapa itu? Sini jangan ke situ katanya. Kenapa gitu? Dia ini bukan jangan ke situ, pergi jangan di situ kan. Ini gitu. Pas lihat ya, terus kan kita nanya, Papa itu kenapa ya gitu kan? Itu kenapa ya? Itu ada itunya. Itu jangan diinin, jangan dimainin katanya. Lah emang apa? Habis diinin tuyul itu kata dimainin tuyul katanya. Karena memang ciplakannya nyata dan kecil seperti kayak bayi gitu. Kayak bayi. Nah, dan itu agak lumayan dalam. Jadi kalau bisa dibayangin pohon pepaya kan biasanya lurus. Tapi dalam satu malam itu istilahnya tiba-tiba jadi bengkok, melengkung, tapi nggak patah, jadi melengkung gitu ya. Ya itu ada dua. Itu bikin kita shock ya, merinding waktu kecil aja. Jangan gitu loh, nggak boleh jangan situ katanya. Ntar ini loh katanya, kata buat orang tak ke sambut atau apa kan gitu ya. Akhirnya kita pergilah pada saat itu.
Itu aneh juga tuh. Nah itu kejadian pertama tuh waktu masih kecil banget. Nah pada saat ini yang kejadian kedua ini masih di rumah itu tuh, di rumah aneh yang dulu. Itu dulu kan kita ngaji ya waktu kecil, biasa kita ngaji ke masjid mana atau ke rumah umi siapa pada saat itu kan. Bilangin tong kalau misalnya ini sholat gitu kan, kita ya belajar sholat waktu itu kan, padahal baca juga masih belum hafal lah gitu ya kan. Nah, tibalah pada suatu sore sholat asar. Nah, kebetulan dulu masih belum banyak adik tuh, itu masih ada punya satu adik lah. Nah, kebetulan nyokap tuh keluar, biasa ke warung gitu kan, ke warung ngobrol sama tetangga atau biasa lah, karena kan bawa anak kecil juga kan ada itu ya kan. Tibalah kan sendirian tuh, karena abang-abang juga belum pulang. Karena itu nanggung tuh kita jam 4-an gitu kan. Sekolah pada sekolah kan. Akhirnya waktu itu coba ini apa? Nah, sholat deh kan. Oh iya kata Bu Umi ini sholat, iya sholat. Doa sajadah tuh, sajadah sholat dah di kamar nyokap pada saat itu. Udah nih sholat, terus ada sholat tuh rokat pertama aman, rokat kedua kayak ada yang merhatiin, rokat ketiga kok kayak ada di belakang, ada serasa ada orang di belakang gitu kan. Pas rokat keempat, pas lagi berdiri gitu kan, baca Al-Fatihah, kepala ada yang musab. Kepala ada yang musab, gitu ya, nggak tahu itu. Padahal di rumah jelas banget, karena di belakang itu lemari, nggak mungkin dong ada orang di situ kan, lemari. Dan itu ada yang musab jelas banget, jadi waktu itu karena kita juga masih kecil ya. Aduh ngeri banget kan, mana gak ada orang, pikirannya begitu. Ya udah sekabur langsung nggak sampai tayat akhir langsung pergi ma gitu. Akhirnya kita aneh sendiri langsung, ma kenapa lo gitu kan. Dan sholat kok ada yang musab ya, siapa gitu, nggak tahu gitu kan. Nah, itu kejadian pertama waktu aneh sholat. Dan itu ini tentang masalah sholat juga nih. Setelah aneh beberapa tahun kemudian, aneh udah berubah dong rumah tuh ya. Aneh ditingkat lah, ditingkat. Kebetulan kamar tuh di atas. Ya, di atas ya kan. Kamar ada di atas. Nah waktu itu sholat maghrib. Sholat maghrib. Rentan ya maghrib. Karena waktu itu kan aneh itu masuk siang ya. Jadi sholat tuh rada-rada 6:30 lah, 6:30. Tapi udah lumayan gelap, karena di atas itu kan penerangannya masih nggak terlalu terang. Dulu kan zamannya belum lampu yang kayak sekarang ya. Masih Philip ya, remang-remang gitu kan. Dulu paling mantep aja itu neon ya. Iya. Neon itu paling putih ya. Zaman kita masih ada petromak malah ya. Zaman dulu banget. Yang paling topnya emang neon panjang. Nah itu masih pakai lampu bohlam ya, lampu bohlam. Nah itu jadi aneh gambarin dulu nih rumahnya ya. Jadi dapur itu, jadi rumah aneh kan teras biasa, komplek kan teras. Ada ruang tamu sebelah kanan pas pintu, ruang kamar tidur di sebelah kirinya. Di belakang ruang tamu itu kan ada kamar lagi, kamar. Dan di sebelah kamar yang kedua itu ada dapur sama yang buat makan, cuci ya, buat fitness itu. Nah itu di dapur itu ada tangga yang menuju ke atas. Nah kebetulan rumah aneh itu karena dulu dibangunnya waktu aneh kecil, dulu belum ada dak, tau gak? Dak kan pakai semen. Nah zaman waktu aneh kecil dulu kayak rumah tuh daknya itu pakai kayu. Ya, kayu yang rumah kayu tingkat tuh disusun gitu kan. Dan tangga pun kayu. Jadi kalau kita harus pelan-pelan, kita takut licin ya. Iya, terus juga bersuara berdencit kan, karena memang dari kayu kan. Tek kalau ada yang jalan tuh gitu. Nah, kemudian pas masuk atas itu, jadi tangga naik ke atas, langsung kamar satu. Jadi tangga, ini kan kamar. Nah, dan sini kan ada lorong nih. Jadi lorong sini untuk ke kamar kedua. Di sini pintu.
kamar kedua. Dan ini di sini itu orang jalan dorong ini dibatasin kursi. Dan sini pun kursi madep ke sana. Yang kursi ini panjang madep ke sana. Di sini tempat tidur, ya kan, kamar Ane tuh gitu. Nah, Ane sholat bukan ya di sini, bukan karena di situ banyak perabotan juga tuh. Di situ ada banyak speaker lah dulu kan waktu itu. Nah, Ane sholat di setelah tangga tadi di kamar depannya, pertama, di kamar pertama di sini. Jadi menuju jalan lorong ke kamar kedua. Dari sebelahnya ada bangku, kursi tadi itu, kursi gitu. Nah, terus sholat di situ. Jadi menghadap pintu ya sholatnya. Menghadap pintu karena memang kan kiblat ke sana. Ya benar kan? Ya. Kiblat kita ke sana. Jadi harus ke sana. Nah, pada saat itu udah sholat. Dan di atas nggak ada siapa-siapa. Jadi pada saat itu kakak pun kerja. Jadi kamar yang sebelah itu Kosong. Cuma barang lah. Nggak itu kamar kakak lah, kakak cewek tuh. Nah, itu kosong tuh. Nah, ada di sholat situ. Pada saat itu sholat kan. Ya Allah sholat, biasalah Allah takbir pertama aman. Pertama aman. Nggak ada masalah baca, oke lah. Takbir kedua, rakaat kedua itu ada yang jalan. Naik tangga, atau mungkin Mbak Ni atau siapa? Pikirnya begitu, tapi nggak mungkin karena Mbak Ni masuk siang, berarti pulang malam. Atau ada enggak, ada masih agak kecil. Dan biasanya maghrib itu semuanya nonton TV tuh di ruang TV, jarang tuh ke atas tuh, karena emang creepy juga di atas. Pertama gelap. Kedua nggak ada yang ke atas gitu. Jadi kecuali juga dilarang naik lah. Karena kan lumayan kan, agak tinggi juga. Curam gitu. Terus juga biasanya emang kalau kita ke atas pengen tidur. Jadi waktunya tidur baru kita ke atas. Jadi nggak ada tuh leha-leha di atas, nggak ada. Ya pada saat itu udah sholat rakaat pertama aman, saat rakaat kedua ada yang jalan tuh, ada yang naik, tungguin kan. Karena pada nggak mungkin kalau misalnya ini kan tangga nih, udah di tangga kan ada pas di, jadi nggak bisa lewat, nggak akan bisa lewat karena sebelahnya itu udah kursi. Jadi pas ada sholat berdiri di sini, di kursi madep sana, nah udah rakaat kedua udah siapa nih gitu kan, udah nggak apa-apa lah kan lagi sholat nggak mungkin lewat juga kan. Tiba lah pada saat rakaat ketiga, pas sholat ketiga kok ada yang berisik, ada denger tuh suara cewek, tapi suara cewek gitu lah pokoknya. Dan itu kayak ngobrol, ada beberapa cewek, ada dengarnya. Gak mungkin, gak mungkin gitu, karena gak mungkin. Dia juga waktu itu masih kecil kan. Jadi Danu juga punya ada kakak perempuan, ada adik perempuan gitu. Iya, dan tapi itu kemungkinannya enggak gitu ya. Mungkin karena mbaknya waktu itu masuk malam. Bapak pulangnya pasti malam, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin. Yaudah, tungguin. Oh nggak ada. Yaudah, ada biasa. Pas rakaat Ane mau ruku, rakaat ketiga tuh ruku, duduk. Terasa duduk, dan ini kan sebelah bangku nih kayak gini, Ane berdiri di sini dan itu bangku, duduk. Astagfirullah, kan gitu ya. Belum ruku nih, mau ruku nih. Sekarang Allahu Akbar, ruku dong. Allah, izin ruku. Yang terjadi apa? Ada cewek dan tuh senyum ngeliat begini. Aduh, astagfirullahaladzim gitu kan. Kita kan Allah, pas rokok dia begini ngomong, dia kan duduk tempat duduk gitu gini. Gila ya. Ya Allah. Kita mau kan, tapi kan rakaat ketiga untuk langsung dong maghrib ya. Langsung dong itidal, Allahu Akbar gitu kan. Langsung deh sujud, Allahu Akbar. Sujud kita duduk di atas, duduk sujud, dia masih begini. Masih sujud, astagfirullah. Aduh ya Allah. Itu ya benar-benar karena senyum. Kalau enggak, bukannya nakutin gitu, enggak, senyum gitu. Dan rambutnya kan gitu ya, namanya cewek lagi ngomong gitu rambutnya. Ya Allah, ini apa ini gitu kan?
pas udah selesai akhirnya pun buru-buru gitu kan tahayat gitu langsung udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pas ke kanan nggak berani nonton, nggak berani nutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung lari turun kali dari tangga kan itu juga bisik kan yang lain pada heboh dong. Siapa sih? Apa sih ini? Wah, deg-degan jantungnya copot ya. Pelan-pelan ngapain sih lari gitu kan. Mama, ada cewek di atas, cewek siapa gitu kan. Bani udah pulang belum begitu, hampir nanya begitu. Enggak, Bani nggak pulang, belum pulang katanya. Nah kemana itu? Itu ada cewek yang bener loh. Udah nggak, kata bokap, udah nggak apa-apa, udah biasa gitu, udah biasa. Karena memang kebetulan rumah ini yang dulu ada tempat itu, kita tuh udah biasa. Akhirnya waktu itu kan jadi aneh nggak tidur di atas karena nunggu Mbak Ani dulu pulang nonton TV atau nongkrong dulu kan, nongkrong setelah malam. Mbak Ani udah pulang, udah dong Mbak Ani ada di kamar sebelah dong, berarti ada bisa tempatin di kamar itu karena ada pikir ada temennya, ada aman gitu. Mungkin Mbak Ani pulang jam berapa ya, jam 11 misalnya gitu, baru Ani naik ke atas tidur, biasanya begitu. Tapi memang sering ya nggak siang nggak malam. Jadi kalau misalnya kita di situ nonton TV di kamar yang kedua, ini kan ruang tamu, kamar ibu. Ini kamar kedua, TV di situ. Itu kita biasanya ada yang turun, kita biasa longok karena itu langsung kan, langsung ke tangga sebelah kanan tuh tangga. TV itu pas di situ kan, dekat pintu kamar kedua. Turun. Tapi jelas banget turunnya tak kan gitu biasa tak tengok nggak ada, ya udah nonton TV lagi, kadang naik lagi. Kalau tikus pasti dong ada kelihatan gitu, gerak gerusuk juga. Ini teratur tak gitu tak biasa ini. Terus naik lagi kan, dicari lagi nggak ada lagi. Akhirnya penasaran kan, bokap di depan, nyokap ngelawan adek, ini siapa gitu kan. Tapi emang itu sering. Bahkan yang paling parah karena memang dari kayu. Jadi kalau maghrib itu, jadi kita biasa ngedenger suara orang jalan, tau kan? Karena deg buka pintu, bahkan buka pintu, kan begitu kan? Rumahnya nih sebenarnya nggak besar ya guys. Jadi kita tuh rumahnya emang kalau dibilang tipe 21 ya. Jadi aktivitas siapapun gitu ya, itu kita bisa pantau gitu. Jadi kedengeran. Jadi wajar gitu ya, tiba-tiba tapi ada yang jalan di atas gitu. Bahkan ini buka pintu gitu. Buka pintu. Nah, kadang gini kan udah maghrib biasanya. Biasanya ya kita biasa lah, kalau maghrib belum selesai kita habis isya lah baru kita keluar main gitu. Dan itu kan maghrib tuh. Dan biasanya belum nyalain lampu, karena dulu lampu di atas itu bukan sistem saklar bukan, tapi pakai dicolok. Karena pakai neon ya, dan itu nggak ada saklar gitu kan, pakai dicolok gitu. Biasanya kita ininya agak sore itu jam. Kalau nyala diputar dulu gitu ya. Iya, enggak, tapi dulu dicolok kan. Bani di kanan dicolok juga itunya kan, pakai lampu itu. Nah, kita ada kamar aneh pakai neon karena kan creepy banget di situ kan, pikirnya kan. Udah pakai colokan juga. Ya udah, pada saat itu emang pas kita belum lupa kan udah kemalaman ke maghriban. Oh iya, gelap kan, dari dapur itu kan kamar kelihatan tuh kan gelap kan. Siang juga gelap kalau lagi main mah dulu. Iya, gelap banget kan, tahu sendiri kan. Nah, itu gimana nih? Pikirannya begitu, yaudah ada temen gitu kan, mau nyalain lampu kan. Waktu itu nggak ngobrol dulu sama nyokap, nggak ngobrol dulu sama mami gitu, sama ibu. Bani udah pulang belum? Gitu, nggak nanya lah. Iya, pikir pede aja gitu kan, jangan ada yang jalan nih gitu kan. Ya udah, ada teman kita nyalain lampu, lupa nyalain kan gitu. Nyalain tek, udah nyalain cuk gitu, nyolokin terang dong kamarannya. Kamar Bani kan pasti colokin juga, buka pintu dulu, colokin. Kamar Bani masih gelap. Nah, udah kan? Ya udah, dicolokin lagi. Udah kosong nih, lari lagi ke bawah. Kenapa sih gitu kan? Itu kan mama. Ini ya kaget kan? Gak ada siapa-siapa, pikirnya ada Mbak ini udah pulang gitu. Kayak gitu tuh
kita ini ya adrenalinnya tinggi. Dan yang pertama kali dipanggil pasti emak. Pasti emak. Kita nyari tempat yang aman, pasti. Iya, langsung turun. Cara naluri alamiah gitu. Pasti jantungnya berdebu. Nah, deg-degan turun lah. Mahal gitu kan. Kenapa lu? Jangan lari-larian gitu kan, maghrib ngapain sih? Gitu malah kita diomelin kan. Ngapain sih lari-larian gitu? Dan sangka ada Mbak Ani di atas. Kok ada suara jalan kan gitu. Pikirnya Mbak Ani buka pintu gitu. Pas nyalain lampu enggak ada siapa-siapa, udah lari lah kita udah. Akhirnya ya takut kan nungguin Mbak Ani lagi pulang gitu. Di situ juga lumayan sih sebenarnya ya. Banyak kisah-kisah yang nggak masuk akal juga. Kadang gini, ada dulu sebelum dilanjut yang lagi deg-degan gitu boleh deg-degan. Iya. Kalau dengerinnya malam atau apa gitu ya. Kalau mau cerita atau punya pengalaman juga mau diceritain atau mau kita bacain, ada email di bawah juga, bisa kirim email ke situ. Yang mau berbagi share ya, cerita gitu. Karena kan ini kita hiburan ya, hiburan kita sharing sederhana aja gitu, mengingat kembali rasa-rasa deg-degan gitu ya. Dan nostalgia sebenarnya ya. Karena nggak tinggal lagi di rumah. Iya, karena kita sudah berubah ya, walaupun yang sekarang malah gue nih dekat gitu tapi ya alhamdulillah gitu ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Semua lingkungannya sudah berubah. Nah, teman-teman yang punya cerita atau pengen cerita, nanti kita bacain, kirim aja emailnya. Iya. Ya, biar kita bacain cerita aja yang. Atau mau langsung datang ke sini nggak apa-apa juga. Ya, kalau mau datang sini juga nggak apa-apa, kontak aja di email nanti kita kasih tahu. Di DM aja ya. Kita orang Bekasi. Iya. Gitu, orang planet Bekasi. Planet Bekasi. Nah, ini ada lagi nih satu lagi. Ini tapi abang yang apa namanya? Yang ngalamin. Karena waktu itu dan ini sore. Biasa kan anak sekolah pagi, siang biasanya tidur, dan biasanya kadang sore ada yang main ke rumah, biasa gitu kan. Coba, lu tuh sekeluarga suka cerita nggak sih sebenarnya? Suka. Kan pasti nggak cuma lu istilahnya. Banyak gitu, sebenarnya, nggak cuma aneh doang yang dengar itu semua kejadian itu nggak semua. Nah, tapi kan kalau cerita di lokasi makin horor gitu. Iya, tapi makin pada cerita juga ngobrol dan gitu. itu sering sih sebenarnya. Misalnya nih diobrolin gitu lagi nonton TV atau apa. Kita kan dulu memang sering ini ya. Dulu malam Jumat itu ada siaran radio Kismis atau apa gitu ya. Dan itu malam Jumat. Kismis tuh ya, radio apa ya dulu ya? Jam pokoknya ada tuh. Dulu, ya, jam 10. Dan biasanya kalau Mbak Ani pulang sore, ntar ini yuk ke ini kamar gue ya, waktu pakai radio tuh. Nah, gimana pada saatnya cerita serem kan gitu kan, kita pada hening dong karena dengerin radio itu kan, cerita horor gitu. Pada saat itu aneh sama Mbak nih ya kan, karena memang dulu yang dia masih pada kecil kan, dia masih SMP gitu. Dengerin cerita itu. Kita kan pasti dulu bukannya TV tapi pantaunya radio terhanyut kita, sama cerita juga ya. Dan kita mandangnya ke radio sambil dengerin gitu kan. Nah, pada saat itu adalah naik tek mungkin sangkanya bokap atau siapa lah gitu lah. Tek buka pintu. Buka pintu kan memang ditutup ya. Memang karena biar gak ada nyamuk gitu. Dorong gitu aja. Kita kan fokusnya di radio. Kita ngeliat dong. Tapi gak ada orang. Aduh ya. Gak ada orang sama sekali gitu kan. Sama-sama. Tengok lu siapa? Tapi emang jelas jalannya karena emang berdecit kan. Tek. Jadi semua itu dengar gitu ya. Dengar. Bukan cuma sendiri masalahnya. Muka pintu lah. Kita lihat kan. Gak ada siapa-siapa. Terus lagi, ya udah matiin tidur lagi. Tidur juga. Kita nggak dengerin lagi karena udah kepantang, kita juga udah ngalamin gitu kan. Nah yang tadi itu Masto. Masto tuh waktu itu ini kakak tertua, abang pertama ya kan, abang pertama. Nah dia itu pada saat itu aneh di depan, dia sebenarnya waktu itu udah STM mana tuh. Jadi kamarnya di atas itu dia udah kontrak. Udah pindah, bukan tinggal di situ, udah pindah, ya. Udah kerja soalnya. Udah kerja juga. Nah, pada saat itu
dia main biasanya tuh main ke rumah tuh kan, rumah jadi di dalam. Aneh kan di atas tuh ada orang ada ini kan kedengeran banget kalau di atas tuh ada yang manggil ke bawah lah. Biasa kita nongkrong main gitar atau ngulik lagu kan dulu tuh zaman dulu ngulik lah. Nah Master mau balik ceritanya Di bawah ya. Iya di bawah kan. Pas dilihat tuh, nah lu kok udah di sini gitu kan? Makanya, lah lu kapan kesininya gitu kan? Padahal itu di depan ya. Di depan. Dan pintunya cuma satu jalan ya. Dan nggak mungkin ada terjun dari lantai 2 tuh kan, nggak ada pintu juga. Kan di loteng itu nggak ada pintu sama sekali. Jadi nggak mungkin juga kan ada langsung neblak gitu kan. Nah, ada temen juga. Ada teman ngobrol kan di situ juga. Ini ngobrol biasa ngulik sambil ngulik lagu gitu. Kaget kan dia, lu kapan di kesininya gitu? Kok lu cepet amat kan dia bilang begitu. Nah, kan dia dari ruang tamu ke depan doang ya. Kan, Ani juga kaget juga kan. Enggak, gue di sini dari tadi kan gue ngobrol sama teman gue kan. Yang bener tadi gue ngeliat di ruang TV lagi nonton TV. Ah, gue di sini gitu kan. Yang bener kan gitu kan. Iya. Karena Ani juga pakai baju ini sama ya lu kan gitu kan. Coba di akhirnya didatangin lah kan, nggak jadi pulang deh kan. Ayo. Tapi di TV itu emang bener TV itu nyala tapi nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali tuh kan, nggak ada. Terus gue yang gue lihat sama lu bener kok ya sampai dia ngotot gitu kan. Enggak lu kan gitu. Gue bener kan nggak mungkin kan gue ninggalin teman gue kan gitu lagi juga. Nggak mungkin juga ada ke depan terus dia barengin terus tata ada duduk kan, nggak mungkin. Akhirnya bingung juga dia, membawa kebingungan. Ya udah dia pulang kan. Nah itu sampai aneh juga pertanyaan, kok ada gitu, maksudnya niruin aneh gitu, tapi diam aja gitu sambil nonton TV gitu. Nah itu sampai situ lah kira-kira yang masih teringat ya. Sebenarnya masih banyak juga temen adik-adik aneh juga sebenarnya ngalamin gitu kan. Kakak Mbak Ni juga ngalamin gitu. Tapi nanti lah aneh dulu nih ceritanya versi aneh gitu. Sebenarnya masih banyak juga sih sebenarnya, tapi nantilah karena lingkungan kita bikin cerita yang panjang ya. Iya, tapi karena memang buat temenin teman-teman ini dulu karena memang gelap ya. Jadi banyak lah cerita gitu ya. Tapi nantilah kita sambung di episode berikutnya kali ya. Episode berikutnya ya. Biar nggak terlalu panjang durasinya. Terima kasih nih buat teman-teman juga yang udah mau mampir gitu ya ke channel kita. Semoga terhibur, semoga deg-degannya muncul lagi gitu ya. Dan buat teman-teman juga nih yang punya cerita-cerita horor lainnya bisa nanti di email ya. Ya di email ada di keterangannya. Nanti hubungin kita aja di Gudang Rumah Eyang. Nanti kita masukin waiting list nanti ya. Follow juga akun Instagram kita juga. Iya. Masih di Gudang Rumah Eyang juga. Gudang Rumah Eyang. Yaudah. Kita berdua pamit. Mudah-mudahan tetap menghibur, tetap serem, tetap deg-degan. Deg-degan. Yaudah. Kita berjumpa lagi di Gudang Rumah Eyang.